Sudah melihat ini? Ya. Ini di mana? Di Sumedang atau di rumahnya Muhammad? Asal usul agama Islam? Di Arab Saudi sana. Di Arab ya. Saudi. Oke, lebih otentik ini ya, betul? Ya, betul. Oke, baik, kita perbesar. Kita perbesar. Apa ini? Apa ini? Bulan sabit. Bulan sabit. Sekarang saya tanya, kenapa agama Islam lambangnya bulan sabit? Saya tidak tahu, tolong dijelaskan. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Makanya saya bilang teman-teman, satu-satunya agama yang bahkan dia bingung kenapa itu lambangnya adalah agama Islam. Sin itu merujuk kepada dewa bulan di Timur Tengah. Perhatikan mana dalil dalam Al-Quran ya itu. Sudah, kalau gitu saya tanya, apa itu sin? Apa itu sin dalam Quran? Dalil dalam Al-Quran itu. Iya, makanya. Yasin, apa itu sin? Kamu ngarang-ngarang kamu. Cuma Nekat yang nyata. Saya tunjukkan lagi nih, bahwasanya kalian itu menggunakan simbol-simbol ajaran dewa bulan. Ayo debat ketuhanan sama saya. Tuhan kamu itu siapa? Ayo. Lari ke masalah Tuhan lagi. Nanti terbukti Tuhanmu Muhammad di kuburan kau nangis. Siapa bilang Tuhan? Kenapa lambang agama Islam itu bulan sabit? Silakan. Kalau bulan sabit itu melambangkan yaitu tanduk kerbau atau tanduk sapi atau yang disebut dengan hurufnya alif, yaitu yang artinya Allah. Tanduk. Terus bintang itu yang bayangin sekarang, tadi karya seni, satu bilang Turki Utsmani, sekarang tanduk kerbau. Nah, memang sangat jelas agama Islam. Makanya ada surat, dan terperinci. makanya ada surat Al-Baqarah. Sedangkan Islam itu lambang yang Anda katakan itu bukan kepunyaan Islam, dipakai sekarang oleh umat Islam di atas kubah-kubah masjidnya. Bukan, ini salah abang. Bukan saya ngatakan bukan kepunyaan ini Islam, bukan lambang Islam. Beda kepunyaan dengan lambang, Bang. Oke, kalau gitu apa lambang agama Islam? Hah? Kalau lambang Islam itu kita tuh Nabi Muhammad itu. Kalau lambang Islam itu, lambang Islam itu, saya bilang agama Islam ini nggak jelas lambangnya apa. Apa lambangnya? Enggak ada lambang. Saya nggak ada lambang, Bang. Dan diidentifikasikan dengan sin dari agama Semitik kuno. Dewa bulan dengan nama yang sama, kemudian disembah di Arab Selatan. Ini inskripsinya, manuskripnya, bukan manuskrip, apa namanya, bukti-bukti sejarahnya yang berupa ukir-ukiran. Ya, ini ditemukan sebagai peninggalan masa lalu. Yang muslim, ayo kita diskusi dengan baik. Oke, ada Basori, restorator Indonesia. Ya, Basori, selamat malam Basori. Selamat malam. Ya, silakan Basori, nyalakan kamera. Gimana? Kayak gini kan enak. Ini udah siap datang, kameranya juga udah stabil gitu kan. Nggak dipegang-pegang begini, goyang ke sana. Ya, Basori, malam hari ini kita membahas tema yang sangat sederhana, begitu. Satu-satunya agama yang bingung dengan lambangnya sendiri adalah Islam. Nah, apakah Anda setuju? Ya, saya melihat Islam ini, mohon maaf nih. Saya melihat Islam seperti ada orang di jalan, ya kan? Atasnya pakai baju TNI, atasnya bajunya TNI, di bawahnya seragamnya polisi. Nah ini lambangnya satpam. Begitu, kenapa? Karena satu-satunya agama
yang bahkan dia bingung kenapa itu lambangnya, itu cuman agama Islam. Oke, sekarang saya tanya, Basori, apa lambang agama Islam? Lambang agama Islam, sepertinya kalau di masjid itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah. Begini, lambang di masjid itu atau lambang agama Islam itu bulan sabit. Mau saya tunjukkan buktinya? Ada Allah, ada bulan sabit. Nah, nggak jelas kan? Yang mana yang benar? Yang benar yang mana? Mau saya tunjukkan bahwa lambang agama Islam itu bulan sabit. Ya, monggo. Baik, baik. Tapi sebelum saya tunjukkan, saya tanya dulu. Kenapa orang Islam lambangnya bulan sabit? Jawab. Selamat bingung kau. Silakan. Yang di tempat saya itu Allah, gitu loh. Kalau sampai memang Islam dimulai dari tempat Anda. Islam dimulai dari mana? Di masjid saya tulisannya Allah. Kalau di tempat Anda itu masjidnya lambangnya bulan sabit, ya monggo. Begini. Agama Islam itu tidak dimulai dari tempatmu, betul? Ya, enggak usah framing, terus langsung bahas. Agama Islam itu tidak dimulai dari tempatmu, betul? Monggo, terus. Agama Islam dimulai dari mana? Dari tempatnya Muhammad, bener nggak? Nabi Muhammad, betul. Iya. Nah, di tempatnya Muhammad lambangnya apa? Di tempatnya Nabi Muhammad bulan sabit. Ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah, benderanya seperti itu. Oke, kita tunjukkan. Kita tunjukkan bagaimana, ya. Nih, misalnya ini ya. Kita lihat nih, kita perbesar di sini apakah lambangnya agama Islam Allah atau bulan sabit, ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Oke, kita lihat. Nah. Sudah melihat ini? Ya. Ini di mana? Di Sumedang atau di rumahnya Muhammad, asal usul agama Islam? Di Arab Saudi sana. Di Arab Saudi. Oke, lebih otentik ini ya, betul? Ya, betul. Oke, baik, kita perbesar. Kita perbesar. Tuet. Apa ini? Apa ini? Bulan sabit. Bulan sabit. Sekarang saya tanya, kenapa agama Islam lambangnya bulan sabit? Saya tidak tahu, tolong dijelaskan. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya. Makanya saya bilang teman-teman, satu-satunya agama yang bahkan dia bingung kenapa itu lambangnya adalah agama Islam. Sekarang saya tanya, kenapa cuman agama Islam doang yang bingung kenapa lambang agamanya bulan sabit? Ayo. Bayangkan betapa nggak jelasnya agamamu, Basori. Betapa nggak jelasnya. Lambang doang aja kamu sudah bingung. Gimana mau bahas yang lain? Silakan. Tulisan Allah. Kalau di situ saya nggak terlalu paham. Jadi yang tuh kapan tulisan Allah jadi lambang Muslim? Kapan? Nggak, tulisan di masjid saya. Itu kan masjidmu. Memangnya masjidmu asal usul agama Islam. Oh, ya sudah kalau nggak tahu di bawah. Banyak kan nggak tahunya, ini cuma ngomong kosong doang. Gimana? Bayangin teman-teman. Kalau ada seseorang yang dia tidak mengerti apa itu lambangnya, ini kan sangat-sangat menyedihkan. Contoh, jikalau Anda seorang tentara, Anda pakai lambang ini, apa ini artinya? Karena Anda harusnya tahu. Atau Anda seorang satpam, atau Anda seorang polisi, atau Anda seorang apa. Anda harusnya tahu itu kenapa ada di situ. Lambangnya itu apa? Contoh misalnya Anda anggota DPR. Kenapa lambangnya begitu? Kan Anda harus tahu. Nah, ketika Anda memakai sebuah lambang tapi Anda tidak tahu itu apa, nah itu Anda parah. Separah agama Islam. Bang bilang agama Islam parah, Bang. Duh, sekarang saya tanya, apa ada orang Islam yang tahu kenapa lambangnya bulan sabit? Nekat yang nyata. Silakan. Silakan naik lagi. Ya. Kita kasih naik ada Naziranet. Oke, Naziranet.
Silakan, kita mendukung umat Islam yang mampu berdiskusi, mampu berargumen. Ya, jangan orang Islam kerjanya cuma ngamuk, marah, darah halal. Diskusi nggak bisa. Ayo silakan. Naziranet, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Nazira, jangan lemes Bang, jangan lemes Bang. Saya tahu agama Islam udah babak belur, jangan lemes. Gak bisa. Tunjukin Bang. Hah? Gak bisa. Oh, udah malu dia jadi orang Islam. Oke, di bawah. Ini kalau buka kamera. Orang Islam. Coba lihat. Coba lihat. Apakah ada orang Islam yang mampu berargumen? Apakah orang Islam mampu membela imannya? Tuh. Kalau Anda ke gereja, Anda akan lihat di atas gereja itu ada salibnya. Tanya orang Kristen dari yang merangkak sampai tua. Tahu. Ada peristiwa besar di balik salib itu. Ada kemenangan. Ya. Lambangnya itu punya arti, ada sejarahnya. Gitu loh. Nah, orang Islam lambangnya bulan sabit, ditanya kenapa begitu? Nyeong, 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 muter-muter. Aduh. Iya. Muter. Ya kan? Ini parah teman-teman, sangat-sangat parah. Ya, sangat memprihatinkan. Makanya saya bilang, satu-satunya agama yang dia bingung kenapa lambangnya itu cuman agama Islam, teman-teman. Ngeri. Ayo silakan. Kita berikan kesempatan ya kepada ini ya. Kita kasih naik ada Rusdi Firmansyah. Ya, Rusdi Firmansyah. Oke, selamat malam Rusdi Firmansyah. Ya, malam juga. Ya, silakan. Nah, gini kan enak. Ganteng. Nah. Oke. Jangan dipegang-pegang terus kameranya. Taruh saja stabil supaya tangan nggak capek. Oke, Pak Rusdi Firmansyah. Saya perkenalkan, saya ini seorang Kristen. Ya, tetapi saya sangat-sangat mendalami agama Islam. 13 tahun lamanya saya memperdalam agama Islam. Nah, benar Bang Anda Edi, sebagai Muslim, Anda sebagai Muslim. Benar Bang Edi sudah mendalami agama Islam itu. Ya. Nah, sekarang kita bahas ini. Satu-satunya agama yang bingung dengan lambangnya sendiri itu hanyalah agama Islam. Emang Islam punya lambang apa itu? Lambangnya bulan sabit. Kata siapa itu? Islam punya lambang bulan Oke, baik. Kita lihat ya. Lambang agama Islam itu apa ya? Kita lihat. Kita lihat. Sebentar. Kita lihat. Perhatikan ini Bang. Perhatikan. Saya balik ya kamera saya ya. Saya balik kamera saya. Perhatikan satu kali lagi. Lihat ya. Sekarang saya tanya Bang. Ini apa Bang? Gambar itu. Gambar. Ini gambar apa Bang? Yang mana? Ini gambar apa? Ini ada di mana Pak? Ini ada di kubah-kubah. Oke, ini ada di kubah-kubah masjid, betul? Iya, gambar itu. Oke, ini di kubah-kubah masjid. Kenapa masjid-masjid di kubah-kubahnya pakai lambang bulan sabit begini? Itu kan seni, Bang. Seni. Iya, kenapa kok bulan sabit? Tidak ada hubungannya dengan keimanan itu. Tidak ada hubungannya. Baik, sekarang saya tanya. Ini apa, Bang? Ini apa ini? Ini? Gambar juga. Gambar di mana? Iya. Iya, gambar di Mekah itu. Oh, gambar di Mekah. Beneran bukan ini, Bang? Iya, gambar itu. Iya, maksudnya beneran nggak ini diambil dari gambar asli? Iya, bener gambar itu. Oke, benar. Ini di Ka'bah ya. Ini di makam Ibrahim ya. Iya. Oke, sekarang saya tanya, kenapa kok ini bulan sabit, Bang? Ya kan seni itu. Seni. Seni. Ada hubungannya dengan keimanan. Makanya saya bilang teman-teman ya,
Satu-satunya Kalau agama diskusi, yang itu bingung jangan dengan lambangnya cengengesan cuma sama agama itu. Islam. Katanya seni. Diskusi itu jangan cengengesan. Itu sama kayak gini. Emang Sebentar, seperti sebentar, itu sebentar, ajaran Kristen dah. Sebentar, pelan-pelan gini. Ajaran Kristen Ada emang orang tidak bisa Indonesia. menghargai Sebentar seperti dulu, itu ya. sebentar. Ada orang Indonesia. Dia ngibarin sangsaka merah putih. Ditanya, kenapa itu sangsaka merah putih? Seni, seni. Langsung. Beda itu, Kamu Dis. kalau itu ikut militer, Kamu kamu itu langsung modal congor, Dis. kepalamu digini. Dari kemarin-kemarin kami memang selalu modal congor kamu. Parah teman-teman, Coba seni. tunjukkan dalilnya kalau lambang itu ada hubungannya dengan keimanan orang Islam. Tunjukkan dalilnya. Loh, kalian Tunjukkan itu dalilnya. penyembah berhala dewa bulan. Mana? Kalian itu penyembah berhala dewa Dalilnya bulan. tunjukkan, si Adis. Dalilnya tunjukkan. Sekarang saya tanya, Tunjukkan dalilnya. loh, apakah kalian bukan penyembah berhala dewa Jangan asal bulan? congor kamu. Kamu modal congor kamu. Dalilnya tunjukkan. Oke, sekarang saya Atau tanya. kamu datang ke sini. Oke. Baik, sekarang saya tanya. Di dalam Quran ada nggak kata-kata Yasin? Ya iya ada. Kenapa? Oke, apa arti Yasin? Itu hanya Allah yang tahu itu. Hanya Allah yang tahu. Emang kamu tahu? Emang kamu tahu? Loh, Kamu Yasin tahu itu artinya? merujuk kepada Dewa Sin, Dewa Kamu Bulan. tahu artinya? Saya tunjukin. Kalau kamu bisa menyalahkan, Saya maka kamu buat tunjukkan bahwa menunjukkan Sin itu adalah Dewa Jangan Bulan. modal congor kamu. Oh, sekarang kita Loh, tunggu. kamu itu dari kemarin kamu cuma modal congor saja. Tidak ada ilmu Kita kamu. tunjukkan sudah. Kamu itu jangan ngomong tentang agama Islam kamu. kepada Dewa Bulan. Oke. Ah, Kita klik ya Dewa Sin. Kita lihat Dewa Sin ya. Kita lihat apakah lambang dari Dewa Sin? apa hubungannya dengan Islam itu? Lu ini agama Islam. Penerus mana? ajaran Dewa Bulan. Dalilnya tunjukkan. Jangan asal congor kamu. Dia tidak tahu, saudara-saudara. Nih, saya balik kamera saya. Lihat. Nekat yang nyata. Dia dapat gift. Dapat gift dia. Apa itu? Baca. Baca itu, baca. Perhatikan Baca. nih. Lihat ya sin. Nih, perhatikan sin atau suen Sin. dalam aksara dengar. Apa sinsuen mana? Dengar. Ada bacaan sinsuen di dalam Al-Quran Adalah mana? sebuah nama, dengar. Adalah nama Kamu Dewa bilang mendalam Bulan. Al-Quran, bilang mendalam ajaran Islam. Penyembah Dewa Bulan. Dengar, penyembah Dewa Bulan, dengar. Baca Sin. huruf sana saja tidak tahu kamu. Ini. Modal congor kamu. Ini loh. Ini kamu yang kualitas Dalam kamu dunia seperti mitologi ini cuma yang untuk Timur bersama Islam ya. Adalah Dewa Bulan dalam Kualitas agama kamu hanya segitu kamu. Kamu kalau pinter, kalau cerdas otak kamu tidak mungkin ikut Kejam Kristen. dia, teman-teman. Kamu bis. Kamu coba ketuhanan sama saya. Kejam dia, Tuhan kamu teman-teman. itu siapa kamu? Kejam Tuhan dia, kamu itu kejam. siapa? Nih, Jawab. perhatikan. Dewa mesin ini lambangnya nih, diperhatikan nih. Nih, ada Kemana bulannya kamu nih. kok mau ngelur Ada bulannya nih. Lihat ini. Ini adalah Ini, Pak, lambang dia kagak Dewa bahas Bulan. tentang Islam ini. Makanya dalam Quran ada istilah Yasin, wahai Sin. Orang Islam bertahu menyembah Dewa Bulan. Yasin, ternyata Sin ini merujuk kepada Dewa Kamu Bulan. kalau nemu orang Muslim yang awam kamu itu kau jadikan Ya sudah, sekarang permainan. saya tanya, apa Sekarang arti aku sin? ini jadikan permainan sama kamu. Apa arti Ayo Sin debat. kalau begitu? Debat ajaran Islam ayo sama aku. Ya, Ayo. apa arti Sin? Sin. Apa Emang arti kamu sin? tahu artinya sin itu? Ini Artinya sin kamu sumbernya tahu? nih. Sumber-sumber Wah, kamu sejarah ya. Sin itu merujuk kepada Dewa Bulan di Timur Tengah. Perhatikan Mana ini. dalil dalam Wah, Al-Quran ya itu sudah bahwa kalau sin gitu itu saya Dewa tanya Bulan, apa mana itu sin? tunjukkan? Apa itu sin dalam Tunjukkan Quran? dalil dalam Al-Quran itu. Iya, makanya Yasin, apa itu sin? Oh, kamu ngarang-ngarang kamu. Cuma Nekat yang nyata. Saya tunjukkan lagi nih, Islam kamu. bahwasanya kalian Tapi itu hebat. menggunakan simbol-simbol ajaran Dewa Bulan. Ayo Nih, debat ketuhanan sama Saya saya. tunjukkan. Tuhan kamu itu siapa? Ayo. lari ke masalah Tuhan siapa lagi, Tuhan? Tuhan lagi. Nanti terbukti Tuhanmu Muhammad di kuburan kau nangis. Siapa bilang Tuhan Muhammad? Apa definisi Tuhan Jadi itu? Muhammad bukan Tunjukkan Robmu. definisi Tuhan itu dulu. Jadi Muhammad bukan Robmu. Apa definisi Tuhan dulu Muhammad saya tanyakan. bukan. Tuhan itu apa?
Muhammad Rob Tuhan itu bukan. apa dulu? Rob itu artinya apa itu? Rob Ya, itu udah artinya kau di apa? bawah. Rob itu tergantung. Udah kau di bawah sana. Lihat. Apakah mereka mampu berdiskusi dengan baik? Enggak. Cuman ngomong, cuman apa namanya mempromosikan ketidaktahuannya saja. Tidak tahu. Apa itu artisin? Hanya Allah yang tahu. Sudah lihat sendiri kan? Seperti itu teman-teman. Apakah ada yang mampu datang kemari diskusi dengan baik? Kejang-kejang saja kan. Nekat yang nyat. Oke, baik. Makasih Bang Aman, makasih, terima kasih Bang Aman. Bang Aman, makasih banyak ya supportnya. Teman-teman, kalau teman-teman mau kasih gift, hati-hati teman-teman bisa salah kasih orang. Awas, pencetnya kalau memberi itu, kalau mau memberi gift, perhatikan tepat Anda. Karena kalau salah saja jari Anda memencet, itu salah orang. Ya, oke. Kita kasih naik ada Khairil Mihran Ghazal. Oke, Khairil Mihran Ghazal. Semoga kita dapat muslim yang berilmu, yang mampu berdiskusi dengan baik. Oke, Khairil Mihran Ghazal, selamat malam. Iya Bang, siap Ya, malam selamat Bang. malam Bang. Malam Bang. Ya, muslim ya. Udah ketiga kalinya saya naik ini Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Iya Bang. Oke. Bang Khairil, Ya. perkenalkan diri saya ini seorang Kristen. Ya. Ya, saya sangat-sangat mempelajari agama Islam. Saya sangat-sangat mendalami agama Islam. Apakah Anda ini seorang muslim? Saya seorang muslim Islam. Oke, seorang muslim. Nah, kenapa Bang? Kenapa agama Islam itu menjadi satu-satunya agama yang bingung dengan lambangnya sendiri? Bahkan tadi ada yang Masalah datang. lambang. Sebentar Bang. Bahkan Oke, ada yang datang tadi, katanya itu karya seni katanya. Silakan. Itu masalah lambang bulan bintang Bang. Itu sewaktu Utsmaniyah. Bagaimana? Zaman Utsmaniyah itu sudah ada lambang itu Bang. Lambang untuk Islam, bulan dan bintang. Ya, kenapa bulan dan bintang lambangnya? Bulan itu melambangkan bulan Ramadan. Dalilnya mana? Ya, nanti kalau masalah dalil Bang, umat Islam itu tidak terlalu ke sana bulan dan bintangnya itu Bang, hanya lambang begitu. dalil. Kemudian dan juga Oke, dan juga kadang-kadang sebentar. aku boleh. Bang, pelan-pelan. Kadang-kadang Usmania. ada bulan. Kadang-kadang bulan Makanya sabit aku doang. Kadang-kadang ada bulan bintangnya. sabit. Ya, kadang-kala bulan bintang Bang, kadang-kala bulan sabit. Iya, kadang-kadang bulan ada Ya. bintangnya. Ya. Kadang-kadang ada bulan sabit doang. Nah, Ya, tetapi betul, yang Bang, lebih betul. otentik, itu tanpa bintang, Bang, bulan sabit doang. Iya. Ya, kenapa lambang agama Islam itu bulan sabit dan kenapa orang Islam bingung kenapa lambangnya bulan sabit? Silakan. Kadang-kala bulan itu Bang melambangkan bulan suci Ramadan. Ya, Ada bulan suci dalilnya, Ramadan. Bang, Lambangnya dalilnya. bulan suci Ramadan. Dalilnya. Saya bukan. Oke. Lambang Islam bulan bintang atau sering juga disebut sebagai bulan sabit dan bintang. Sering dikaitkan dengan sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Oh, berarti lambang itu baru ada di zaman Utsmani. Ya. Dan Oke, tidak baik. memiliki basis yang kuat dalam ajaran, tidak memiliki basis kuat dalam ajaran Islam. Maksudnya? Simbol ini kemudian menjadi identik dengan Islam karena pengaruh politik dan budaya. Oh, berarti itu bukan simbol agama Islam tadinya. Ya istilahnya ini simbol ini kemudian menjadi identik aja dengan ajaran Islam, identik aja, bukan berarti dipatutkan bahwa bulan bintang mesti lambang Islam, tidak semuanya. Kopiah itu seperti kopiah itu lambang Islam, istilahnya sering-sering pakai kopiah kan Islam. Oh, berarti Nah, itu originalnya bukan punya orang Islam. Ya, punya Islam identik aja dengan Islam karena di zaman Utsmaniyah. Asal usulnya saya tanya Bang, sejarahnya. Gini, kita kasih percontohan ya, kita kasih percontohan. Ya. Misal Bentar, kami ini Bang, kami Kristen ya Bang ya. Ya. Nah, lambang kami itu kan lambang salib, betul? Ya, lama salib. Nah, kami bisa jelaskan itu Bang, kenapa kok salib?
Ya kan? Ada peristiwa apa di situ? Ada sejarah di balik salib itu. Kami bisa menjelaskan asal-usulnya, betul? Iya, betul. Nah, sekarang saya tanya ini, orang Islam, asal-usulnya bulan sabit itu menjadi Asal usulnya simbol bulan sabit dan bintang muncul sebagai lambang Kesultanan Utsmaniyah, Bang. Bukan lambang agama Islam? Bukan. Oh. Yang menaklukkan. Sebentar. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Berarti lambang bulan sabit itu lambang Kesultanan Utsmani. Ya, Kesultanan Utsmaniyah. Utsmani itu ada tahun berapa, Bang? Kalau di sini belum ada dijelaskan, Bang, karena bulan sabit melambangkan kekuasaan dan pengasuh Utsmaniyah yang luas seperti posisi geografis 3 benua Asia, Eropa, Afrika, dan mereka kuasai. Oke. Artinya lambang itu baru saja dipakai. Di zaman Muhammad bukan lambang itu? Ya, bukan, Bang. Zaman Utsmaniyah, Bang. Baik. Ya. Sekarang saya tanya, Bang. Sebentar ya. Pelan-pelan ya, Bang ya. Ya. Nih. Ini ada di sini makom Ibrahim, Bang. Saya balik dulu kamera saya. Lihat ya. Ini ada makom Ibrahim di sini. Perhatikan, ini orang-orang Islam ya, Bang ya. Kelihatan, Bang, gambar saya? Betul, lihat, Bang. Oke. Di sini makom Ibrahim ini kalau kita berbesar, di atasnya ini adalah lambang bulan sabit. Ya, betul, Bang, betul. Oke, duluan mana, Bang, makom Ibrahim ini sama Kekaisaran Utsmani? Duluan makam Ibrahim, Bang. Duluan makom Ibrahim. Kenapa Abang bilang sebentar, Bang? Pelan-pelan. Aduh, Abang gini. Slow. Iya, Bang. Ya, Bang, duluan makam Ibrahim, Bang. Kita berpikir gimana jelas dulu makam Ibrahim, ya. Berarti pertanyaan saya, duluan mana makom Ibrahim dengan Kekaisaran Turki Utsmani? Duluan makam Ibrahim. Terus kenapa Abang bilang tadi lambang itu diambil, diinspirasikan dari Turki Utsmani? Ya, oke bang, saya jelaskan. Duluan makam Ibrahim, cuma dipugar di zaman Utsmaniyah. Makanya lambang datanya, itu ditimbulkan, Bang. Dipugar di zaman Utsmani, datanya mana? Ya, diperbaiki di zaman Utsmaniyah. Iya, makanya datanya mana, Bang? Sejak awal mana datanya? Nanti ku bukakan datanya, Bang. Ada datanya. Silakan, mana datanya? Makam Ibrahim ya, lambang makam Ibrahim. Ntar dulu. Lambang makam Ibrahim. Lambang makam Ibrahim adalah sebuah batu yang terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Batu ini menjadi tempat Nabi Ibrahim awalnya Bang. Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah bernama Nabi Ismail, maka makam Ibrahim memiliki beberapa makna dan simbol diantaranya simbol kerja maksimal, kerja tuntas, dan kerja seperti hati. Itu tidak ada. Bulan sabit datangnya dari mana? Ya. Bulan sabit datangnya dari mana? Bulan sabit itu waktu zaman Utsmaniyah, Bang. Semua lambang-lambang itu diperbarui dengan Utsmaniyah, Bang. Bahwa lambang ini adalah memiliki arti orang Islam. Katanya makam Ibrahim sudah ada ini. Memang sudah ada. Makam Ibrahim. Oke, berarti duluan bulan sabit atau duluan Utsmani? Itu bulan sabit, Bang, bersamaan dengan Utsmaniyah. Maksudnya gimana sih ini orang dengar. Utsmani itu adanya di tahun 1000-an. Ya. Di tahun 1000 sekian sudah? Ya. Nah, sedangkan Ismail Ibrahim ini sudah ada beberapa tahun sebelum Masehi, bahkan Muhammad belum lahir, betul? Betul, Bang, betul. Oke, sekarang saya tanya, berarti bulan sabit ini sudah ada di sini sebelum Muhammad lahir, betul nggak? Tidak ada, Bang, tidak ada. Belum ada. Waktu lambang pertama itu sebagai batu aja, Bang. Simbolnya itu makam Ibrahim cuma batu doang, Bang. Belum ada dikatakan bulan sabit. Berarti ini palsu berarti? Bukan palsu, Bang, bukan palsu. Awalnya itu, Bang, cuma batu doang aja. Seperti makam-makam itu cuma diletakkan batu. Begitu ada perubahan baru diperbarui, Bang. Bukan berarti sejak Nabi Adam lahir muncul batu. Berarti ini tidak asli, bukan asli makam Ibrahim. Asli, Bang, asli. Itu buatan manusia, tapi, Bang. Itu buatan manusia, buat. Tidur di bawah. Sebentar asli, sebentar diperbarui. Ini gimana? Aduh. Sebentar asli, sebentar palsu, sebentar diperbarui, sebentar sebelum. Makanya saya bilang teman-teman,
Satu-satunya agama yang bingung dia kenapa itu lambangnya cuman agama Islam. Ini parah loh teman-teman. Sangat parah dan sangat memprihatinkan. Oh, gimana? Terima kasih Haji Zainab. Terima kasih Bang Haji Zainab. Tuh, udah ada Haji Zainab kan? Oh. Ya, sekali lagi teman-teman ya, teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih ya Haji Zainab, Bang Aman, dan teman-teman yang lain yang memberikan support, yang memberikan gift-nya, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, kita di sini ya, itu menjawab orang-orang Islam yang mereka itu senang membahas-bahas agama Kristen. Ya, kita jawab mereka. Kalau kita jawab mereka, biasanya mereka itu marah-marah, mempersekusi. Di mana rumah orang ini katanya, halal darah orang ini katanya. Tapi kalau mereka bahas agama kita, mereka diam, membisu. Oh, itu kan namanya dakwah. Ayo yang muslim-muslim ya, silahkan. Kalau kalian mau bahas agama Kristen, maksudnya kalau kalian bisa membahas agama Kristen, boleh membahas agama Kristen. Kenapa kami tidak bisa membahas agama kalian? Ya, yuk. Silakan ya, saya undang yang muslim lagi. Silakan, ayo naik. Ada Cahyaning. Ya, selamat malam Cahyaning. Selamat malam. Kurang keras suaranya, Cahyaning. Selamat Ya, silakan malam. nyalakan kamera Cahyaning. Ya, Cahyaning, apakah Anda ini seorang muslimah? Iya. Suaramu kurang keras, kurang jelas. Iya, Islam. Oke, Islam. Muslim. Oke, pernah lihat di kubah masjid ada bulan sabitnya? Pernah. Oke. Pernah lihat misalnya di logo-logo ya, dimanapun kalau lagi bulan puasa, ada lombang masjidnya, ada bulan sabitnya, ada ketupatnya. Nah, bulan sabit itu menjadi lambang agama Islam. Setuju? Setuju. Setuju. Nah, kenapa lambang agama Islam itu bulan sabit? Silakan. Kalau bulan sabit itu melambangkan yaitu tanduk kerbau atau tanduk sapi atau yang disebut dengan hurufnya alif, yaitu yang artinya Allah. Tanduk. Terus kayak bintang itu yang bayangin sekarang, tadi karya seni, satu bilang Turki Utsmani, sekarang tanduk kerbau. Nah, memang sangat jelas agama Islam. Makanya ada surat Al-Baqarah. Sedangkan bintang itu melambangkan bintang timur yang akan tiba di akhir zaman. Berarti bulan sabit itu lambang dari tanduk sapi. Iya. Karena kepala sapi itu alif itu sama dengan artinya Allah. Oke, sebentar, coba nih saya naikkan muslim yang lain sebentar. Surat Al-Baqarah. Sebentar, saya naikkan muslim yang lain dulu. Sebentar, kita kasih naik ada Bang Zul. Oke, Bang Zul. Kita harus konfirmasi nih teman-teman. Soalnya makin dipelajari makin bingung kita. Oke, Bang Zul. Selamat malam Bang Zul. Halo Bang Zul. Oke, baik ya, sinyalnya dia tidak nyambung-nyambung Bang Zul, jadi kita turunkan dulu. Sebentar ya, sebentar. Kita kasih naik muslim yang lain dulu supaya kita bisa saling mengkonfirmasi ya. Kita kasih naik ada Zidan Hafidz. Oke. Zidan Hafidz, selamat malam Bang Zidan. Halo Zidan Hafidz. Halo abangku. Ya, muslim Bang. Saya mau Bang Zidan tanya, muslim. Bang. Alhamdulillah saya muslim. Ya, Bang. silakan Bang, nyalakan kamera. Saya mau konfirmasi dulu Bang. Ini sesama muslim ini apakah mereka sepakat nih? Silakan Bang, kamera dinyalakan. Sudah saya kirimkan undangan Bang Edis permintaan bisa untuk buka nyalakan kamera. kacamatanya nggak? Apa Bang?
Bang Edis bisa buka Ya, kacamatanya. silakan. Kamera Anda nyalakan dulu. Nyalakan kamera. Tapi buka dulu Bang Edis ya. Oke, baik. Saya taruh kamu di laut ya. Ke laut kamu karena kamu sudah malu jadi orang Islam. Sebentar, kita kasih naik ada. Boleh nggak tanya sama Bang Edis? Sebentar. Saya tanya dulu sama yang Muslim dulu. Ini soalnya bingung ini saya. Satu bilang karya seni, satu bilang Itu kan bintang, itu tampil bintang bulan timur. sabit, satu bilang Itu kan bintang Usmani. timur. Bintang timur itu. Ini yang- Bintang timur. Sebentar. Kita tampilkan dulu satu Muslim yang lain ya. Kita konfrontir dulu. Oke, Bustomi Ahmad. Kita kasih naik Bustomi Ahmad ya. Ini saking jelasnya agama Islam. Oke, Bustomi Ahmad. Muslim ya Bang ya? Bang Bustomi? Bustomi? Selamat malam Bang Edis. Salam. Ya Bustomi bisa duduk dulu dengan tenang. Duduk. Iya ini saya lagi cari posisi. Ya Bustomi sudah menyimak dari tadi. Belum. Saya baru menyimak. Nah ini Gimana, Cahyaning ini dia muslimah. Dia bilang lambang bulan sabit dalam agama Islam itu adalah tanduk kerbau. Nah, betul. Gimana? Yang dipertanyakan gimana apanya? Bustomi suaramu tidak terdengar. Yang dipertanyakan apanya Bang? Lambang agama Islam itu kan bulan sabit. Nah kata ini Cahyaning ini bulan sabit itu adalah tanduk kerbau. Sapi betina itu. Betul. Belum tahu saya itu Bang. Dia belum tahu dia. Yang tahu saya. Oke, Bustomi, karena kamu nggak tahu apa-apa di bawah saja. Ya, aduh. Tanya sama orang yang tahu lah. Oke, Nanya silakan. sama Coba orang yang nggak tahu. buat pernyataan dulu. Buat pernyataan dulu. Cahyaning, saya Muslim. Coba syahadat dulu, biar sah dulu. Anda Muslim kan? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah benar lambang bulan sabit itu menunjukkan tanduk kerbau? Kan kayak tanduk kerbau itu. Tanduk kerbau. Tanduk sapi betina. Makanya ada. Oke, kenapa kok tanduk kerbau lambang agama Islam? Ya, karena bintang timur itu akan muncul dari timurnya dunia, yaitu di Timur Tengah atau Sumatera Tengah. Bintang timur. Atau Sumatera Tengah. Ya, karena Oke, terima kasih Cahyaning ya. Nanti kita makin pusing nanti kita. Oke, selamat malam. Teman-teman, lihat kan? Sangat kuat fondasi agama Islam itu. Sangat kuat. Saking kuatnya setiap orang Islam ditanya tentang lambang agamanya. Beda-beda jawabannya. Tuh. Satu bilang itu katanya karya seni. Satu bilang itu katanya kekuasaan Turki Utsmani. Satu bilang katanya kepala kerbau. Capek sendiri saya teman. Coba tanya orang Kristen. Wahai orang Kristen, kenapa itu lambangmu itu salib, cross, itu kenapa? Setiap orang Kristen jawab pasti dengan sama. Karena pada waktu itu ada peristiwa besar tentang penyaliban Yesus. Ada peristiwa sejarah. Iya, makanya orang Kristen tahu kenapa lambangnya itu adalah salib. Nah, orang Islam kenapa lambangnya bulan sabit? Ya, beda-beda jawabannya. Ayo, silakan. Saya undang kembali. Silakan yang Muslim, ajukan permintaan naik. Ayo kita ngobrol, ya. Tolong Anda jelaskan kenapa kalian bingung lambang kalian itu bulan sabit. Ya. Kita kasih naik ada Rahman. Sebentar, Rahman Bejo. Oke. Rahman Bejo saya naikkan dulu. Mana ini Rahman Bejo tadi? Sebentar, Rahman Bejo. Oke, Rahman Bejo.
Ya, selamat malam Rahman Bejo. Halo Rahman Bejo. Halo Pak Rahman. Malam. Ya, Muslim Bang. Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Waduh, ini lagi. Kenapa Pak Ustadznya macam begini sih? Kenapa Pak Ustadznya macam begini? Kenapa wakil agama Islam yang ingin menerangkan agama Islam kok kayak begini? Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Jangan melihat dari casingnya teman-teman ya. Siapa tahu pendalaman agama Islamnya ini sangat dalam. Oke. Baik, Pak Rahman. Apakah Anda ini enggak takut? Apakah Anda ini seorang Muslim? Takut. Apakah Anda seorang Muslim? Ya. Oke, coba buktikan kalau Anda seorang Muslim. Coba syahadat dulu, coba. Hah? Coba syahadat dulu, nanti disangkain Anda bukan Islam. Coba silakan. Halo? Kan? Gila kan? Kayak begini mau ngajak diskusi katanya, ini gimana? Sudah sinyalnya macet-macet. Oke lah, saya kasih turun lah. Nanti kita jadi bikin malu agama Islam, teman-teman. Ayo silakan, lagi. Wahai Tasik Ngaji yang sedang ngintip-ngintip channel acara ini. Mengapa kau biarkan agama Islam setiap hari, setiap malam menunjukkan kebotolannya? Mengapa Anda biarkan orang-orang Islam yang awam-awam, yang tidak tahu apa-apa, datang kemari memberikan jawaban asalnya? Mengapakah kau tidak naik ke sini, wahai Tasik Ngaji? Ayo diskusi di sini. Nih, sudah ada berapa orang nih? 15 orang, 15.000 orang tuh. Menanti-nantikan dirimu, wahai Tasik Ngaji. Nggak usah bahas yang tinggi-tinggi. Lambang agama Islam aja. Kenapa? Orang Islam bingung kenapa itu lambangnya. Nih, silakan. Yuk. Kita kasih naik ada arti. Ya, selamat malam Saudari Arti. Halo? Selamat malam Bang Edis. Oh, laki-laki. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Gimana? Iya. Kayak mana nyalainnya nih Bang? Saya kirimkan undangan ya. Saya udah pernah naik, lupa nyalainnya gimana. Jadi begini. Saya kirimkan undangan. Aduh, kok jadi begini nih? Bagaimana nih? Iya Bang. Ya Bang. Kok jadi begini? Jadi begini. Gimana nih Bang? Sebentar. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Mana belum. Oke baik, ini udah malu jadi orang Islam. Saya taruh di bawah dulu ya. Bentar, ini pengaturannya gimana teman-teman? Oke. Silakan ya. Kita kasih naik ada Salman 711. Salman 711. Ini kok jadi begini sih? Ya, halo Salman. Ya, halo. Ya, Muslim Bang. Selamat malam. Islam. Selamat malam Bang, Muslim ya. Alhamdulillah Muslim. Tapi saya enggak berdebat Bang. Saya cuma ya, ada tidak apa-apa Bang. Silakan Anda nyalakan kamera Anda.
Oke, sudah hidupkan lampu dulu ya. Sorry ya. Apa-apa, silakan. Hidupkan lampu. Mana nih? Halo? Iya, halo Bang. Saya sambil cari ini gimana cara merubah ini saya bingung. Minta maaf ya Bang, saya bukanlah debat tentang agama mana-mana ya. Tapi cuman saya ini pengetahuan Iya, saya. tapi kenapa Anda gelap, Bang? Gelap. Iya, lampunya nih. Kenapa? Oh iya udah, kalau nggak ada lampunya di bawah aja ya. Kalau nggak ada lampunya di bawah saja, teman-teman. Iya, teman-teman sekalian, saya mengatakan sekali lagi ya, teman-teman ya. Kalau Anda masih bangga bahwa Anda itu seorang muslim, kalau Anda masih bangga bahwa muslim itu masih bisa bertahan berdiri, masih bisa berargumen, tidak bisanya mempersekusi, tidak bisanya cuma menggerbek-gerbek orang. Silakan naik kemari, nyalakan kamera Anda. Kita adu argumen di sini. Ayo, silakan. Kita undang nih supaya Anda datang kemari. Yuk. Kita kasih kesempatan supaya kalian diberi kesempatan di sini untuk bicara, menyampaikan bantahan, ya. Bahkan membuktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar, saya kasih kesempatan. Ayo. Oke, Nah, Saudara Salman, Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Gitu. Ini aja Bang, minta maaf ya. Oke, saya Muslim, Ya, tapi silakan. tidak debat dengan agama siapa-siapa ya. Cuman masalah bintang tadi saja dengar. Bintang? Masalah bulan dengan bintang tadi itu saja. Ya, lambang agama Islam itu apa, Bang? Kalau masalah bulan bintang itu bukan berasal dari agama Islam. Bukan nah, berasal itu Terus kenapa jadi agama, jadi lambang Anda? Sebentar dulu Bang, minta maaf ya. Cuman saya nak jelaskan, kalau saya lambang saya nanti saya bagi tahu. Cuman prinsip saya itu bulan bintang itu sebelum lahir Nabi Muhammad itu sudah terpakai di zaman Persia juga. Iya, kenapa itu jadi lambang agama Anda? Berarti agama Anda ini lambangnya nggak jelas dari agama orang lain. Enggak ada disebut lambang, Bang. Enggak pernah ada disebut lambang Islam. Sebentar. Bang, dengerin dulu. Oke, kalau saya pergi ke masjid, kalau saya pergi ke tetangga saya, kalau saya pergi ke kampung sebelah, ke mana-mana, saya lihat di atas kubah-kubah masjidnya itu ada bulan sabit. Itu karena bulan sabit itu di zaman Utsmaniyah setelah merampas, itu di zaman Muhammad keduanya itu ditaruh di situ. Jadi sampai sekarang itu berarti agama Islam bingung lambangnya yang mana? Itu lambang Utsmaniyah, bulan bintang itu. Berarti itu bukan lambang agama Islam? Bukan Bang, bukan berasal dari itu kalian Bang. Pakai? Karena dia itu satu-satunya negara Islam yang merdeka, yang bisa merdeka itu adalah di zaman Utsmaniyah. Iya, kenapa kalian pakai yang bukan lambang kalian? Itu saya ngomongkan gini Bang, satu-satunya negara Islam dulu namanya Utsmaniyah. Iya, jangan balik-balik lagi ke merdeka. sana. Kenapa kalian pakai yang bukan lambang kalian? Lambang kemerdekaan dia sampai sekarang di Turki itu ada kan, sampai sekarang di Turki itu benderanya kan. Itu hanya. Iya, yang saya tanyakan kenapa lambang yang bukan lambang agama Islam itu kalian pakai sebagai lambang agama Islam. Itu kan sama saja kau ini satpam pakai baju tentara. Enggak. Ya, ya sudah, sekarang kenapa kalian pakai yang bukan lambang kalian? Tapi yang itu sayang, cuman jangan. Nah, makanya betul kan? Satu-satunya agama Islam yang bingung lambangnya sendiri adalah agama Islam, setuju? Bukan. Saya saya orang Islam juga, kenapa bukan lambangnya itu, bulan Bang. sabit? Bukan saya tuh bukan.
Bukan lambang Islam kalau bulan sabit itu Bang. Hanya sebuah... Iya, kenapa kalian pakai? Sama dengan gini aja, sama dengan bendera merah putih itu Bang. Itu bukannya lambangnya, kan lambangnya negara Indonesia itu kan Garuda Bang. Iya, Gitu lambangnya saja. Garuda, itu kan punya Iya. kita. Dijelaskan punya kita. kenapa. Di bulunya ada 17, bulu Yes. sayap, Nah itu bulu ekor Bang. ada 8. Kemudian bulu leher ada 45. Betul. Itu lambangnya dijelasin. Artinya lambang itu Betul. punya kita sendiri. Kita yang buat sendiri. Ada sejarahnya sendiri, betul. Betul Bang. Nah, sekarang Anda tadi mengatakan bulan sabit bukan lambang agama Islam, betul? Sebab tidak dipakai di dalam bendera, kecuali itu yang memakai karena perjuangan Islam di zaman Utsmaniyah Bang. Ya sudah, sekarang saya tanya, kenapa di atas kubah masjid ada bulan sabit? Itu kan sudah saya ngomong dari di zaman Utsmaniyah itu terpakai Bang. Di zaman berarti sebelumnya agama Islam Utsmaniyah lambangnya itu apa? terpakai. Sedangkan sebelum Rasulullah itu Muhammad Rasulullah Coba. lahir, itu belum ada. Ekomu bisa Dia nggak kau terpakai, matikan Bang. dulu? Karena suara saya nggak kau dengar dengan baik. Matikan dulu ekomu, Iya. bisa nggak? Oke. Sekarang dengar suara saya? Saya dengar. Oke. Dengar? Oke, dengar. Coba, kenapa lambang yang Anda katakan itu bukan kepunyaan Islam dipakai sekarang oleh umat Islam di atas kubah-kubah masjidnya? Bukan, ini salah Abang. Bukan saya ngatakan bukan kepunyaan ini Islam. Bukan lambang Islam. Beda kepunyaan dengan lambang, Bang. Oke, kalau gitu apa lambang agama Islam? Kalau lambang Islam itu itu kita tuh Nabi Muhammad itu. Kalau lambang Islam itu, saya bilang agama Islam ini nggak jelas lambangnya apa. Apa lambangnya agama Enggak Islam? ada lambang. Saya Nggak ada lambang, Bang. Enggak ada lambang, Bang. Berarti identitasnya untuk menggambarkan bahwa itu Islam apa? Kalau Islam itu itu yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Makanya saya Ini bilang, Bang. Udah Bang. 1.500 tahun orang Islam tidak tahu lambangnya apa. Nggak Satu ada bilang lambang, bulan Bang. sabit, Nggak ada satu bilang lambang. bulan sabit dan bintang. Aduh, nggak jelas. Bang. Coba Betul, sekarang Bang, tanya, saya Bang. cakap. Gini, ada. gini. Oke. Gini, saya kasih Lanjut, tunjuk Bang. ya, saya kasih tunjuk sama Anda. Oke. Sekarang saya kasih gambar ini, nih ya. Ini mereka ini ngeles saja kerjanya. Orang Islam ini memang kerjanya ya Tuhan. Kenapa sih kalian kok begini nih orang? Nih. Sekarang saya tanya, tahu nggak ini apa? Itu makam Nabi Ibrahim, Bang. Oke. Anda lihat nggak di atas ini apa? Betul ada. Itu Apa ini? bulan bintang itu kan? Bulan bintang dari mana? Bulan sabit. Iya bulan sabit lah. Oke, bulan sabit. Sekarang saya tanya, Oke. apakah ini sebentar? Ibrahim ini adanya sebelum Muhammad atau sesudah Turki Utsmani? Kalau makamnya itu, Bang, itu dulu berbentuk batu, Bang. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana dalilnya? Mana Bang. fotonya dulu? Sebentar. Mana fotonya dulu sama sebelum dirubah? Mana? Itu di zaman Utsmaniyah itu baru Ya udah, itu. mana? Anda kan bilang dulu bukan begini. Berarti dulu nggak begini? Memang nggak begitu. Oke, begitu, mana Bang. Kita kan fotonya dulu? renovasi, kan direnovasi itu kan zaman sudah Iya, berubah, makanya Bang. saya minta kepada Anda tunjukkan foto sebelum seperti ini supaya bukti Nggak ada, bahwa saya Anda nggak punya tidak foto. ngarang Kalau bebas. yang aslinya saya nggak punya foto, Bang. Terus kenapa Anda katakan dulu nggak seperti ini? Pasal orang-orang tua dahulu sebelum Salman, ada itu nggak, Salman, dia sebentar, nggak sebentar, Salman. nyebut ini. Dulu sebentar, Salman. Dulu mukamu nggak seperti ini. Yes. Sebentar, Ya, dulu ya, ya. mukamu nggak seperti ini dulu. Iya. Dulu mukamu itu matamu dulu tiga dulu. Betul kan? Betul nggak? Tetap saya ya. Lu dulu 3 matamu. Sekarang jadi 2. Oh, Mata hati, Bang. udah dirubah Mata ini. hati, Kak. Yang Mata hati, Bang. wajahmu itu Turki Utsmani. Betul.
Iya, betul. Nah, begini loh, begini ya sahabat. Oke. Ketika Iya. Anda menuduh, Anda itu harus bisa menunjukkan dulu begini, terus berubah jadi begini. Contoh nih. Oke. Edis itu dulu misalnya rambutnya gondrong. Iya. Nah, sekarang dia cukur. Ini dulu nih rambutnya masih gondrong. Nah, gitu. Membuktikannya dengan bukti, bukan dengan gitu. congor. Betul. Nah, sekarang ini makom Ibrahim. Nih, saya balik lagi. Iya. Nih, dulu Anda bilang nggak seperti ini. Betul? Betul. Apakah Anda punya buktinya kalau dulu nggak seperti ini? Cari aja dekat Google, Bang. Mesti ada, Bang. Saya belum bisa jadi Google. saya. Udah di bawah juga. Enggak. Jadi saya yang nyariin. Teman-teman sekalian, ya, ini bulan sabit ini kenapa ada di sini? Kalau ini bukan lambang agama Islam. Oh, sekarang saya pengen tahu kenapa di masjid-masjid, di kubah-kubah, orang Islam tuh lambangnya ini bulan sabit. Kenapa? Dan kenapa orang Islam bingung kenapa itu lambangnya? Ada yang bilang itu bukan lambang agama Islam. Terus kenapa kalian pakai? Bukankah kalian ini persis seperti satpam pakai baju tentara? Kalau misalnya ini bukan lambang kalian, terus kenapa kalian pakai, Abdul? Itu sama saja orang Indonesia ngibarin bendera pulus. Duh, gimana lambang orang dipakai? Aduh, nekat benar. Ya, kenapa kita seperti itu teman-teman? Ini masalah lambang saja loh, lambang bisa nggak jelas, lambang bisa nggak jelas, bayangin, ngeri. Makanya udah ketawa nih fotonya ini Miao. Udah ketawa dia teman-teman. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik. Ada Hamid. Yo, silakan Bang Hamid. Anda ini sebagai cendekiawan muslim nih harusnya Anda bisa memberikan jawaban dengan jelas lah. Ini Hamid nih. Ayo Hamid. Ya, Bang Hamid. Sudah nyimak dari tadi, Bang. Oke. Sekitar 5 menit saya nyimak itu. Oke. Bang, kalau Abang pertanyaannya lebih mengarah ke filosofis ya. Lambangnya agama Islam itu apa? Simbol Ya, bulan bintang. identitas agama Islam itu apa? Simbolnya? Ya, bulan bintang. Bulan bintang. Kenapa kok bulan bintang, Bang? Bulan bintang itu menandakan ini, saya tunjukkan data ya. Saya tampilkan data ya, berbicara ini mesti data. Karena ini berbicara di filosofis ya. Kenapa kok bulan bintang? Ya, kenapa? Berat saudara-saudara. Ya, silakan. Tunggu ya. Bulan bintang, kenapa? Oke. Jadi memang kalau berbicara terkait dengan filosofis bulan bintang, otomatis kita tidak terlepas dalam sejarah ya. Berbicara sejarah ya. Sebentar Bang, sebentar. Ini yang Anda jadikan sumber rujukan ini datangnya sesudah Al-Quran atau sebelum Al-Quran? Sesudah Al-Quran. Karena berbicara terkait lambang bulan. Bukan Al-Quran ya? Ada poin dalam Al-Quran juga menceritakan. Oke, di mana? Coba ayat Qurannya aja, Bang. Ayat Qurannya. Ya, kita kalau berbicara terkait ini ya berbicara terkait sejarah ini. Jadi ini lebih mengarah kepada filosofis. Berarti sumbernya bukan Al-Quran. Berbicara Al-Quran. filosofis. Ada juga dalam Al-Quran yang menopang. Oke, Al-Qurannya aja coba. Al-Qurannya aja. Yuk, Al-Qurannya.
Nah, kita berbicara terkait sejarah dulu, karena ini kalau berbicara terlepas dari sejarah ya otomatis. Aduh. Ini Bang. Oke Bang, dibawa dulu lah ya. Sakit kepala saya nanti Bang, sakit kepala. Coba teman-teman, ngeri nggak teman-teman? Ngeri kan? Agama Islam rujukannya bukan lagi Al-Quran. Kalau teman-teman muslim mau belajar, nanti saya kasih tahu kenapa lambangnya begitu. Coba naik ke sini biar saya ajarin. Aduh, gimana? Ada simbol agama Anda sendiri. Simbol Anda sendiri, Anda tidak tahu ini bagaimana ini. Berat sekali ini, memang berat saudara-saudara ya. Oke, Kaizan. Ya, selamat malam Kaizan. Oke, selamat malam. Ya, silakan Bang Kaizan Al-Taf At-Tiqi. Ya, Bang Kaizan sudah menyimak dari tadi, Bang. Sedikit. Oke. Diletakkan dulu Bang kameranya ya, biar enak kita, biar jelas ngobrolnya kita. Oke. Bang Kaizan, ini kita membahas mengenai simbol atau lambang. Di mana kita tahu ya. Bahwa Kristen itu simbolnya, lambangnya itu adalah salib. Nah, ketika orang Kristen ditanya, apa maknanya? Itu orang Kristen bisa menjawab, ada peristiwa sejarahnya. Artinya bukan lambang odong-odong, lambang halusinasi, bukan begitu. Tetapi lambang yang betul-betul ada peristiwa sejarah di baliknya. Oke? Nah, sekarang nih, saya mau tanya kepada Anda, lambangnya agama Islam itu apa? Simbolnya? Oke, untuk sekarang itu bulan bintang. Bulan bintang. Ada bulan bintang, ada bulan sabit doang, betul? Oke. Kadang-kadang bulan sabit doang, kadang-kadang ada bintangnya, betul? Nah, sekarang saya tanya dulu. Coba jelaskan, kenapa orang Islam lambangnya bulan sabit? Oke. Bulan sabit itu digunakan sebagai simbol melambangkan awal bulan Hijriah, kebangkitan, perubahan. Setelah itu simbol berkaitan dengan hari-hari besar Islam. Oke. Bulan sabit ini digunakan itu pada zaman Kesultanan Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani. Berarti sebelumnya tidak pakai bulan sabit? Tidak. Oke, Kesultanan Turki Utsmani itu tahun berapa? Coba di Google dulu. Abad ke-13 sampai 16, apa gitu. Oke, tahun 1300-an sekian ya. Iya. Oke, artinya belum lama ya. Ya. Masih sekitar 700 tahun yang lalu, betul? Oke, ya gitu. Oke, baik. Baik, saya balikkan gambar saya dulu Bang ya. Saya balikkan. Anda tadi bilang Islam menggunakan lambang itu baru tahun 1300. Apakah itu benar? Baik. Sekarang saya lihat Bang. Abang lihat ini apa? Itu makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Di dalam Al-Quran, sebentar Bang. Pelan-pelan Bang. Di dalam Al-Quran ada disebutkan ini makom Ibrahim ini, betul? Oke, surat yang ada dalam Al-Quran itu, makom Ibrahim itu adanya di zaman Turki Utsmani tahun 1300 atau di zaman Muhammad? Oke, sabar dulu. Oke, sekarang ini apa esensinya tentang makom Ibrahim nih? Gini, tentang lambang itu. Tadi Bang Kaizan kan bilang bahwasanya penggunaan bulan sabit sebagai lambang agama Islam itu baru ada tahun 1300 sampai 1600, betul? Di zaman kekaisaran atau imperium Turki Utsmani, betul? Nah, mengapa statement Anda itu bertolak belakang dengan ayat Al-Quran? Sedangkan di dalam ayat Al-Quran, makom Ibrahim itu sudah ada di zaman Muhammad, sebelum Turki Utsmani, betul? Nah, pertanyaan saya, kenapa di makom Ibrahim ini sudah ada bulan sabit duluan, sedangkan Anda mengatakan bulan sabit itu adanya di zaman Turki Utsmani? Oke, saya jelasin ya. Silakan. Jadi kita tahu seiring berjalannya waktu
Itu dulu makom Ibrahim tuh nggak seperti itu. Oke, tunjukkan mana sebelum yang seperti ini. Nah, oke. Tinggal cari aja di Google, banyak Loh, tuh. kok jadi saya? Anda kan membuat statement. Sebentar, Kaizan, Anda bikin statement. Dulu nggak seperti ini. Betul? Nah, tunjukkan foto sebelum seperti ini. Oke. Banyak Nggak ada bulan gambar-gambar sabitnya, Ka'bah di mana? Makom Ibrahim. Oke. Oh, saya cari ya nih. Memang mereka ini tukang fitnah yang nyata. Karena diajarin oleh Muhammad, boleh kamu berdusta dalam 3 hal. Boleh kamu bertakiyah menyembunyikan sesuatu. Memang berat saudara-saudara mempertahankan agama Islam. Silakan Kaizan, tunjukkan makom Ibrahim ya sebelum dia ada bulan sabitnya. Dan tunjukkan bahwa bulan sabit ini diadakan atau ditambah-tambahi di zaman Utsman. Di zaman Kekaisaran Turki Utsmani. Jangan dimatikan kameranya, Kaizan. Oh, enggak mati. Mana fotonya sebelum ini? Sabar, lagi loading. Nekat yang nyata, saudara-saudara. Dulu belum kayak gini. Nanti lama-lama wajahnya Kaizan tuh dulu nggak begini, saudara-saudara. Coba lihat, ada beberapa foto zaman dahulu. Mana? Nggak ada, kameramu ketutup mana? Oh, belum ya? Nah, mana? Zaman dahulu, nih, Ka'bah. Mana perbesar dulu? Mana? Makom Ibrahimnya mana? Mana makom Ibrahimnya? Mana di situ makom Ibrahim? Mana di situ makom Ibrahim mana? Nah, kita lihat aja sini dulu. Gambar ini. Di situ makom Ibrahim mana? Lihat dulu. Gambar ini zaman dahulu belum direnovasi. Ka'bah pun. Iya, mana yang menjadi makom Ibrahim dulu mana? Ini posisi makom Ibrahim. Mana itu makom Ibrahim? Mana coba perbesar mana? Di mana itu makom Ibrahim mana? Ya. Aduh. Itu mah tenda. Gimana? Itu tenda-tenda yang didirikan di situ kok makom Ibrahim. Mana di situ makom Ibrahim? Sejak kapan tenda didirikan di dalam Ka'bah? Oke, itu bangunan apa sekarang saya tanya? Ini mana di situ makom Ibrahim? Aduh. Mana? Daerah sini. Daerah sini mana? Coba tunjukkan. Nih, ini foto sekarang nih. Mana makom Ibrahimnya? Sabar. Berat. Lagian itu foto baru tahun 2000, tahun 1900-an. Kok kamu bilang di zaman Turki Utsmani? Sekarang saya tanya, itu foto tahun berapa? Tahun ini berapa foto itu? Tahun 19. Di sini para penjangkul Ka'bah pada 1880 di sini. Oke, 1880 berarti Turki Utsmani udah bubar, betul? Berarti Turki Utsmani udah bubar, berarti ini belum ada. Tahun 1800-an ini belum ada. Belum dibuat seperti itu. Tadi katanya dirubah di zaman Turki Utsmani. Sebentar. Foto yang kamu tunjukkan, dengar. Saya ikuti, saya mau kalian walaupun kalian dusta gini. Foto yang kamu dengar Kaizan. Foto yang kamu tunjukkan tadi itu berasal dari tahun 1800 sekian, abad ke-19, betul? Sedangkan Turki Utsmani bubar abad ke-16, betul? Kenapa Anda katakan itu dirubah di zaman Turki Utsmani? Sementara tahun 1800 sekian belum ada bulan sabitnya. Saya bilang makom Ibrahim dirubah sebelum. Oke, sekarang saya tanya kapan ini dirubah? Ya,
Mungkin dalam waktu dekat tadi, dalam beberapa puluh tahun yang lalu. Terus kenapa Anda katakan itu kekaisaran Turki Utsmani, sementara Turki Utsmani udah bubar tahun 1600? Kekaisaran Turki Utsmani itu membuat lambang agama Islam bulan sabit pada tahun itu. Oke, saya mau tanya kamu. Pada tahun berapa? Oke, saya mau tanya kamu. Pada tahun berapakah agama Indonesia membuat lambang Garuda Indonesia? Pada tahun 1945. 1945 awal kemerdekaan. Apakah setelah kemerdekaan ada berubah lagi? Nggak ada. Nah, gitu juga nggak ada setelah itu berubah. Oke, sekarang saya tanya kapan dirubahnya itu jadi ada lambang bulan sabitnya kapan? Ya, mungkin dalam beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu. Baru saja. Ya, kita nggak tahu kapan dari pemerintah. Ya kalau nggak tahu terus ngapain kamu ngomong? Renovasi kan sudah 5 tahun sekali gitu Masjidil Haram itu. Renovasi? Berarti dulu nggak ada bulan sabitnya? Dulu nggak ada. Dulu nah, hanya... sudah sekarang gini aja. Saya kasih kamu intinya gini. Gini aja, intinya gini aja. Gini Kaizan. Kamu tahu nggak? Sebentar. Saya kasih tahu kamu kenapa lambangmu bulan sabit. Kalian ini nyembah dewa bulan. Dengar. Oh, dengar. Gini. Anda pernah dengar dewa Sin nggak? Enggak, saya tahunya sin itu kepanjangan dari sinus. Kalau rumusnya sin depan per miring, itu dalam Pitagoras. Itu di matematika. Itu dalam matematika. Kita nggak bicara matematika. Kita bicara mengenai kehidupan masa lampau di Timur Tengah. Anda pernah dengar istilah the moon god, dewa bulan? Mungkin dulu pernah dengar. Baik, nih saya kasih tunjuk. Nih ya, saya balikan kamera saya. Ini kita belajar akademis nih. Jangan dogma-dogma. Lihatin. Perhatikan ya. Sin ya atau Suen bahasa Akadia atau bahasa Enzu ya dibaca dipronounce sebagai Suen atau Sin. Ya. Ini dalam literatur Aram, Asyur ya, Suryani klasik nih, Sin ya. Itu adalah sebuah nama dewa bulan dalam agama Mesopotamia di Sumer, Akadia, Assyria, Asyur, Babel, Nanar adalah dewa Sumeria, putra dari Enlil dan Nelil dan diidentifikasikan dengan Sin dari agama Semitik kuno. Dewa bulan dengan nama yang sama kemudian disembah di Arab Selatan. Lihat sini. Kaizan. Lihat sini. Ya, dewa bulan dengan nama yang sama kemudian disembah di Arab di tempatnya Muhammad. Ini lambangnya nih. Ini prasastinya. Jadi kita nggak omong kosong. Ini prasastinya nih. Kelihatan bulan sabitnya. Saya mau tanya sama kamu. Sebentar. Pada tahun berapa? Sebentar dulu, ini belum kelar ini ngomong aja Kaizan. Dengar, kita nggak ngomongin dogma, kita nggak ngomongin hal-hal yang bersifat subjektif, tapi kita ngomongin peninggalan bukti-bukti arkeologis, oke? Kelihatan di sini lambangnya bulan sabitnya? Oke. Nah sekarang kita masih bisa menggali bukti-bukti sejarah itu bahwa dewa bulan atau dewa Sin ini itu disembah di Arab Selatan. Nah, sekarang pertanyaan saya sama kamu. Nih, coba kamu lihat ke sini, perhatikan saya ya. Kamu tahu nggak di dalam Al-Qur'an ada sapaan kepada Sin? Enggak tahu saya. Oke, di dalam buka Quran surat Yasin. Yasin, ya. Oke, apa? Di situ ada sapaan Yasin. Tahu nggak? Oke, siapa itu wahai Sin? Coba, Sin itu siapa? Kamu tahu nggak apa arti Yasin itu? Ya itu artinya ya, wahai. Misalnya, ya ayo dengar. Saya lagi ngomong, dengar dulu. Orang lagi ngomong kok, dengar dulu. Oke, silakan. Contoh, di dalam Al-Quran kata ya itu ditujukan untuk menyapa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya Bani Israel. Ya itu kalau dalam bahasa Indonesianya wahai. Setuju nggak? Setuju nggak?
Ya. Oke, nah di situ ada kata Yasin, wahai Sin. Siapa Sin itu? Oh, salah. Kamu kalau merujuk seperti itu salah. Kamu orang Ya sudah, sekarang siapa Sin itu? Sin itu siapa? Siapa Sin itu? Yasin itu, oke, ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Oke, coba. Sebentar. Buka Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Coba. Oke, nanti saya jelasin dulu. Buka Quran surat Yusuf ayat yang kedua dulu, coba. Buka surat Yusuf ayat yang kedua. Apa di situ dikatakan? Apa dikatakan Sabar, situ? saya buka. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oke, biar ngapa Quran diturunkan? Biar bingung atau biar ngerti? Biar ngerti, tapi ada beberapa kalimat di dalam Quran. Sebentar, sebelum ke situ. Tujuan Quran diturunkan supaya kamu mengerti atau supaya kamu bingung? Mengerti, tapi supaya ada kamu beberapa. mengerti. Lantas kenapa kamu katakan hanya Allah yang mengerti? Nah, karena emang ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Oke, saya mau tanya. Yasin, wahai Sin. Siapa Sin itu? Oke, gini. Sebentar, Nanti saya mau siapa nanya Sin sama itu? kamu. Enggak ada. Di sini Yasin itu merujukan pada ya insan, wahai insan. Insannya siapa? Wahai insan. Wahai insan katanya mau diedit. Mau diedit? Mau diedit? Mau diedit apa? Loh, di tulisannya Yasin atau wahai Sin atau wahai insan? Oke, saya lihat ya. Oke, saya lihat. Ya insan atau Yasin? Oke nih. Oke, ini betul kan sama saya nih. Berat, saudara-saudara, berat. Yasin merupakan nama surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat. Surat ini dikenal sebagai jantung Al-Quran dan memiliki berbagai keutamaan. Arti Yasin sendiri seringkali dikaitkan dengan ya insan, wahai Muhammad, yang merujuk kepada Nabi Muhammad. Udah, saya udah ngasih data. Oke, itu ayat Al-Quran atau tafsiran orang? Nah, tafsiran orang. Gimana Oke, tafsiran orang berarti nama Muhammad itu Sin. Kan gimana ya? Di sini tidak dijelaskan secara eksplisit. Udah Bang, tidur di bawah Bang, tidur di bawah banyak ngarangnya. Kenapa? Gini teman-teman, Anda itu saya suruh baca Quran bukan tafsir Quran. Di situ tertulis Sin, bukan insan. Kenapa kamu bilang enggak Sinta aja sekalian? Wahai Sinta. Ini mereka ini hobi banget mereka ini ngarang. Di situ tulisannya Sin, bukan insan. Sin sama insan beda. Sin sama Sinta beda. Ini gimana kalian? Apel sama apel udah beda. Gimana kamu itu? Itu udah beda, salah ucap, salah artinya. Ya mari mereka. Kalau kamu belajar tajwid, ini salah ngomong, sudah salah maknanya. Ini, kalbu itu udah beda. Kalbu, ya, dengan kalbu itu beda. Kalau kalbu itu hati, relung hati. Kalau kalbu itu anjing. Ternyata sekarang Sin artinya insan. Memanglah kalian ini Abdul. Kenapa kalian begitu? Jujur. Kalau berargumen pakai data. Sin itu, nih, saya balikkan kepada kalian nih. Apa sin itu di dalam literatur Mesopotamia? Literatur bahasa-bahasa di dalam Timur Tengah. Sin, ya, perhatikan, adalah dewa bulan dalam agama Mesopotamia di Sumer, Akadia, Asyur, Babel.
Nanar adalah dewa Sumeria, putra dari Enil dan Ninlil, dan diidentifikasikan dengan Sin dari agama Semitik kuno. Dewa bulan dengan nama yang sama, kemudian disembah di Arab Selatan. Ini inskripsinya, manuskripnya, bukan manuskrip, bukti-bukti sejarahnya yang berupa ukir-ukiran. Ya, ini ditemukan sebagai peninggalan masa lalu. Nih, kelihatan kan bulannya? Dewa bulan. Kalau kita belajar secara akademis, bukan belajar dogma. Ya. Nih, Sin, the moon god, nih. Kelihatan teman-teman, nih. Kita klik ini. Nih, Sin, the moon god, dewa bulan. Oh, nekat yang nyata kalian. Kalau diskusi kayak begitu, bukan debatin dogma. Giringan opini bahaya. Nah, kalau nggak bahaya, bantah dengan dalil. Jangan ngarang bebas. Nekat yang nyata. Gitu loh. Lah terus kenapa orang Islam pakai lambang-lambang bulan sabit begitu? Giliran ditanya bingung kenapa bulan sabit itu bukan lambang agama Islam, itu dari dewa dari agama Persia. Tambah muter-muter lagi. Gitu loh. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman sekalian dimanapun berada. Bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, bagi teman-teman yang senang mendapat wawasan dan ingin supaya kita terus mengudara terus teman-teman. Teman-teman sekalian, kita ada program untuk pendirian Rumah Apologet. Sekali lagi teman-teman ya, saya pin tuh. Terima kasih Bang Hotman untuk komentarnya ya Bang Hotman. Ini teman-teman ada kolekte untuk Rumah Apologet. Teman-teman kita dirikan Rumah Apologet di sini teman-teman ya. Silakan teman-teman screenshot, tangkap layarnya. Terima kasih Bang Hotman udah komen ya. Bang Hotman. Ini teman-teman ya, ada kolekte untuk pendirian Rumah Apologet di sini. Dicatat teman-teman. Ya, namanya ini nomornya teman-teman. Silakan screenshot teman-teman. Kita kasih kesempatan dulu ya, silakan screenshot. Ya, kenapa teman-teman? Kita perlu yang namanya Rumah Apologet supaya kita bisa berapologet dari sini teman-teman ya. Untuk jangka waktu yang panjang ke depan. Karena tahu sendiri teman-teman, kalau kita berapologet dari Konoha, ya teman-teman siap-siap saja. Akan dianggap penistaan agama, memecah belah persatuan, kerukunan. Iya, karena yang boleh bahas agama orang lain cuman orang Islam. Duh. Sekarang kalian datang ke Mabes Polri, saya yang bilang bahwa cuman agama Islam yang boleh bahas agama orang lain. No, kalau agama orang lain bahas agama Islam namanya penistaan agama. Kalau orang Islam bahas agama Kristen namanya dakwah. Kenapa Anda bilang begitu? Loh, karena bukti-bukti. Bukti-bukti menyatakan demikian. Tunggu azab katanya. Sekali lagi nih, tolong diviralkan. Viralkan ya. Saya mengatakan bahwa di negara kita tercinta ini, di Indonesia ini, satu-satunya agama yang boleh bahas agama orang lain itu cuman agama Islam. Tapi kalau agama Islam dibahas, mereka akan marah mengatakan penistaan agama. Apa buktinya Bang? Kalau agama Islam itu boleh bahas agama orang lain? Buktinya adalah pada tahun 2017. Pada saat itu yang jadi presiden adalah Joko Widodo. Yang wakil presiden Yusuf Kala. Mengundang seorang penceramah muslim asal India. Namanya Zakir Naik. Zakir Naik datang ke Indonesia di hadapan 40.000 orang.
di Stadion Patriot di Bekasi membahas agama Kristen. Oh iya, itu fakta, itu bukan ngada-ngada. Ketika agama Kristen dibahas oleh orang Islam dengan fasilitas negara, ya di muka umum di hadapan 40.000 orang, namanya apa? Namanya dakwah. Dakwah namanya. Tapi kalau orang Kristen menanggapi, namanya penistaan agama. Ya kan? Oh, gimana kalian? Ayo, silakan. Jangan kalian maunya menang sendiri. Giliran kalian bahas agama orang, kalian bilang dakwah. Abdul Somad bahas Bible di masjid. Di dalam Ulangan 18 ayat 18. Coba kalau ada pendeta di gereja ngomong Al-Quran, dijemput polisi. Dijemput polisi, teman-teman. Namanya itu memecah belah persatuan dan kesatuan. Itu namanya tidak toleransi. Ya kan? Tapi kalau ustadz-ustadz bahas Bible di masjid-masjid, itu namanya dakwah. Contohnya yang dilakukan oleh Abdul Somad. Banyak muslim bilang, wah mana ada bang Abdul Somad bahas Bible di masjid. Terima kasih bang. Nih, lihat ya, dengerin nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Nih, saya ulang lagi nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Nah, Abdul Somad, Ulangan 18 ayat 18. Ustadz di masjid kitabnya Bible. Ulangan 18 ayat 18. Mau yang lain lagi? Mau saya tunjuk ustadz-ustadz yang lain? Kurang gimana kalian bebasnya membahas agama kami? Kurang bagaimana kalian mempelintir-pelintir isi di dalam Bible kami? Sekarang biarkan saya jawab. Gimana mau kamu bilang Muhammad dinubuatkan oleh Tuhan kami Yesus mengajarkan apa yang Yesus ajarkan? Orang Muhammad saja menyapa Yasin. Kalian ditanya apa Yasin? Bingung. Saya ini hanya merespon kalian, wahai umat muslim. Saya respon, kenapa kaliannya marah-marah? Argumen lawan dengan argumen. Ya kan? Berikan argumen bantahan. Itu. Jangan argumen dilawan dengan laporkan. Sana agama. Apa kalian ini? Itu namanya nekat yang nyata. Ayo silakan, yang muslim yuk. Naik, tunjukkan argumen bantahan. Jangan bisanya kamu menista agama, saya laporkan kamu ke polisi. Kalah debat, lapor polisi. Ya, Chelsea Morena. Kalau nampak-nampaknya dari wajahnya ini mustahil ini seorang muslimah. Chelsea Morena? Halo? Oke, baik ya. Mungkin dia ketiduran atau bagaimana. Ya, ayo silakan teman-teman muslim yuk. Saya kasih kalian kesempatan. Ayo naik kemari kita diskusi. Silakan. Saya kasih ruang kepada Anda untuk membantah argumen. Kalau Anda sudah tidak mampu berargumen,
sudah tidak mampu lagi, sudah kehabisan akal, silakan pergi ke Mabes Polri. Datang ke Mabes Polri, Pak, saya mau lapor, Pak. Kenapa saya kalah debat, Pak? Tolong Pak Polisi, tolong Zakir Naik ini dilindungi. Kalau datang kemari, ya tolong. Zakir Naik itu dikawal kalau lagi bahas agama karesteng. Tolong bapak-bapak polisi besok kalau Zakir Naik datang, berikan pengawalan. Kawal Zakir Naik untuk membahas Bible. Iya. Ya kan? Oh jalan. Oh jalan seperti Kristen, jalan. Ketika bapak-bapak polisi menyambut kedatangan Zakir Naik, mereka foto bareng, saudara-saudara. Foto bareng. Mau saya tunjukin fotonya? Oh, mau saya tunjukin ya. Biar saya tunjukkan. Karena banyak di sini orang-orang yang menganggap saya ini mengatakan memecah belah persatuan. Padahal mereka nggak lihat ini. Perhatikan, ya. Perhatikan. Bentar. Saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana ketika Zakir Naik datang ke Indonesia dan disambut oleh kepolisian negara Indonesia. Nih, ini kalau ada ulama Islam bahas agama Kristen, foto bang, jempol. Nih, foto bareng. Ya kan? Disambut. Ini namanya kalau orang Islam bahas agama Kristen. Apakah yang dibahas oleh Zakir Naik agama Islam? Tidak. Yang dibahas Bible. Nih. Sambut. Oh, salam sudah. Ya kan? Bagaimana Zakir Naik ya berorasi mengatakan sesungguhnya Yesus itu tidak disalibkan. Orang Islam teriak apa? Allahu Akbar. Tonton sendiri. Itu bukan 1-2 orang, itu ribuan orang yang jadi saksi itu. Ya kan? Ketika agama Islam bahas agama Kristen, namanya dakwah. Ya kan? Disambut pemirsa. Ya kan? Lihat nih. Ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, perhatikan nih. Saya tunjukkan lagi ya. Bentar. Nih, saya tunjukkan kepada kalian. Sebentar ya. Ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, apa tema yang dibawa oleh dia? Tema yang dibawa oleh dia. Nih. Ini tema yang dibawa oleh dia nih. Ketika dia datang ke Indonesia nih. Similarities between Christianity and Islam. Similarities dari mana? Nyama-nyamain orang Islam. Nyama-nyamain dirinya ke Kristen. Temanya. Tema yang dibawa, nih perhatikan ini. Dibawa-bawanya Kristen. Najis tralala. Dari mana ada kaitannya Kristen dengan Islam? Saya ini ingin apa? Ingin supaya apa? Mari kita hidup masing-masing saja. Islam gak usah lah. Kalian itu ngurus-ngurusin Kristen. Ngapain kalian bahas-bahas Kristen? Nanti dijawab, kalian sakit hati. Coba sekarang saya tanya, apakah kalian tidak mencukupkan diri dengan Quran kalian? Sehingga kalian ngutip-ngutip Ulangan 18, ayat 18. Apa enggak cukup kalian dengan Quran? Seandainya ulama-ulama itu bahasnya Al-Quran, bahasnya kitab kalian sendiri.
Nggak akan saya bersuara, ngapain kurang kerjaan. Kalau saya bersuara, itu namanya saya cari penyakit. Orang Islam bagus-bagus, bahas agama Islamnya, ngurusin agamanya. Saya singgung-singgung. Itu namanya saya cari perkara, cari penyakit saya namanya. Ini masalahnya apa? Masalahnya kalian bahas-bahas Bible kami. Gitu loh. Nah, itu yang saya suarakan teman-teman, para penonton. Ya. Bapak-bapak polisi yang nonton juga, anggota DPR, ya, para petinggi-petinggi negeri ini. Coba kapan dihentikan kegiatan-kegiatan orang Islam yang bahas-bahas agama Kristen? Kapan? Tuh acaranya Dondi di YouTube-nya. Dengan subscribers lebih dari 1 juta itu. Lihat tuh komen-komennya tuh. Wah, mualaf. Dakwah yang kalian lakukan. Meluruskan ajaran Kristen. Lihat tuh tayangannya Irina Handono. Lihat tuh tayangannya Yahya Waloni. Lihat tuh tayangannya Juma dan kawan-kawannya. Ketika saya bersuara, kalian bilang penistaan agama. Ayo, bisa enggak petinggi-petinggi negara, bapak-bapak kepolisian menengahi supaya dihentikan? Bisa atau tidak? Selama itu tidak berhenti, kami juga enggak berhenti. Kami jawab terus. Tapi kan kami enggak jawab-jawab doang, enak aja cuma jawab-jawab. Kalian nanya terus. Ya kami enggak bisa nanya balik. Kami bisa mempertanyakan balik agama Islam. Buktinya apa? Buktinya satu-satunya agama yang gak jelas lambangnya cuma agama Islam. Coba tanya agama Islam, apa itu bulan sabit? Bingung dia nanti, kenapa ya bulan sabit? Kenapa ya? Ada apa ini di balik peristiwa bulan sabit nih? Aduh bingung, udah mulai bingung. Lambang, lo bayangkan lambang, logo. Anda gak ngerti kenapa itu logonya. Anda mau bahas yang mana lagi, logonya aja udah nggak tahu. Coba peristiwa sejarah apa di balik bulan sabit? Jelaskan. Nekat yang nyata. Makasih Bang Binar. Itu teman-teman ya. Itulah kenapa teman-teman saya bersuara. Saya itu sangat merindukan teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kita itu bersatu padu ya. Sesama anak bangsa, hidup bersama. Saling menghargai, tenggang rasa, urus agama masing-masing. Giliran kau bahas agama Kristen saja. Di dalam salib itu ada jin kafir. Dengan nada meledeknya, jin kafir itu berkata, Haleluya. Kata Abdul Somad. Coba kalau orang Kristen bilang begitu. Selamat malam. Selamat malam. Kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada menista agama. Menista agama. Kalau orang Kristen yang bilang. Kalau orang Islam yang bilang, oh itu kan namanya dakwah, Pak. Kan begitu kan? Gitu loh. Mari kita ini kalau mau kita berhenti ya, kita tidak berdebat-debat seperti ini, tolong hentikan. Yang muslim-muslim itu bahas agama kami. Kalau Anda mau lanjut diskusi, enggak apa-apa, kita lanjut diskusi. Tapi jangan main lapor-lapor. Masa diskusi kok lapor-lapor?